Terpilih jadi Presiden PBB, Rusia ejek perintah pengadilan kriminal ICC, dasar bodoh dan tak sah. Duta Besar Rusia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa Vasily Nebenzia menyebut perintah Pengadilan Kriminal Internasional atau ICC untuk menangkap Presiden Rusia Vladimir Putin adalah sangat bodoh. Vasily Nebenzia mengungkap hal itu usai Rusia ditunjuk menjadi Ketua Dewan Keamanan PBB atau menjadi Presiden Keamanan PBB. ICC menuding Putin menculik dan mendeportasi ribuan anak ke Ukraina ke Rusia. Keputusan Pengadilan Kriminal Internasional di Den Haag itu selain bodoh juga merupakan keputusan yang tidak sah dan mengada-ngada, kata Nebenzia seperti dikutip The National News. Di depan ribuan orang penting, Rusia mengatakan hal itu soal ICC. Ia berujar perintah tersebut tak berarti apa-apa bagi Rusia. Ia menuturkan pihak-pihak yang mendorong perintah tersebut kemungkinan menyesal melakukannya. Apalagi ia menilai perintah itu tak memberikan resolusi apapun bagi konflik yang tengah terjadi. Wakil Duta Besar Inggris untuk PBB James Kariuki lantas menyatakan ketidaksenangannya. Melalui keterangan tertulis, Kariuki mengatakan Rusia tak punya hak bicara tentang hukum internasional maupun nilai-nilai PBB. Mereka sangat tersinggung dengan ucapan duta besar ataupun utusan Rusia itu. Kariuki menambahkan Inggris bakal terus menggunakan posisinya di DKPBB untuk menentang Rusia dan mengekspos kampanye disinformasi dari Kremlin, ungkapnya. Sebelumnya, ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Vladimir Putin atas tuduhan bertanggung jawab atas kejahatan perang deportasi. Dalam surat perintah pertamanya untuk Ukraina, ICC menyerukan penangkapan Putin atas dugaan deportasi anak-anak. Rusia yang bukan merupakan anggota ICC mengatakan langkah itu tidak ada artinya dan sangat bodoh. Moskow berulang kali membantah tuduhan bahwa pasukannya telah melakukan kekejaman selama invasi ke tetangganya. Bahkan, Moskow mengatakan penjahat perang sesungguhnya adalah si pemimpin Ukraina. Balas dendam, Putin lancarkan serangan nuklir ke Ukraina, habisi para tentara pendukung dari Amerika hingga Inggris. Mengejutkan, baru daratkan nuklir di Belarusia, kini pemimpin Rusia dikabarkan bikin seluruh pasukan Ukraina tidak berdaya, bahkan dengan bantuan anak buah Amerika dan Inggris hingga negara anggota NATO yang lain pun harus jadi korban. Presiden Rusia Vladimir Putin meluncurkan serangan nuklir ke Ukraina sudah dekat. Moskow telah memicu kekhawatiran baru selama beberapa hari terakhir setelah mengerahkan senjata nuklir taktis ke Belarusia. Militer Putin juga baru saja menyelesaikan latihan dengan sistem rudal balistik antar benua YARS. Dalam sebuah makalah penelitian untuk Chatham House, pakar Rusia dan Eurasia dari lembaga tersebut, Keir Giles, memperingatkan ada kemungkinan non-zero Putin dapat melakukan serangan nuklir ke negara musuh lain juga. Amerika Serikat bebas kerahkan 100 bom nuklir ke 5 negara Eropa. Mengapa Putin diprotes? Serangan nuklir dapat diperintahkan jika tidak ada lagi kemungkinan untuk mengklaim kemenangan konvensional dan serangan destruktif yang kuat di Ukraina. Dianggap sebagai satu-satunya cara untuk menghindari kekalahan yang jelas, kata Giles. Giles menjelaskan bahwa senjata nuklir hanya akan memiliki sedikit kegunaan militer di tanah di Ukraina karena garis depan membentang ratusan mil, sehingga setiap serangan tidak hanya akan membunuh orang Ukraina, tapi juga akan menyirari tanah
membuatnya tidak dapat ditinggali oleh orang Rusia. Pakar itu melanjutkan sebagai akibatnya serangan tidak mungkin dilakukan untuk mencapai tujuan militer, melainkan respon balas dendam yang dimaksudkan hanya untuk menyebabkan kesengsaraan dan kehancuran di paparnya. Lembaga itu menambahkan bahwa hambatan yang mencegah Rusia meluncurkan senjata nuklir seperti risiko serangan balasan dan eskalasi nuklir lebih lanjut tidak mempertimbangkan kemungkinan bahwa Putin tidak dapat membuat keputusan yang rasional. Kondisi ini perlu dipertimbangkan dengan peringatan bahwa mereka menganggap Presiden Putin mampu membuat pilihan rasional berdasarkan penilaian objektif atas situasi dan Rusia. Kata lembaga tersebut dalam laporannya, dua alasan Putin ingin kerahkan senjata nuklir ke Belarusia. Mereka tidak memperhitungkan kemungkinan Putin terobsesi atau delusi, atau dia tidak menerima gambaran yang jelas atau akurat dari orang di sekitarnya tentang peristiwa dunia dan kemajuan perangnya. Juga tidak mungkin masalah ini diperparah oleh kondisi kesehatan fisik atau mental Putin sendiri. Faktor seperti ini dapat berkontribusi pada indikator keterputusasaan yang semakin luas antara Putin dan kenyataan, imbuh laporan Chatham House. Giles menyarankan bahwa dalam upaya untuk mencegah Putin mempertimbangkan serangan nuklir, Amerika Serikat, Inggris, dan sekutu barat lainnya tidak boleh membiarkan diri mereka menerima ancaman Moskow. Jika Rusia diizinkan untuk mencapai kesuksesan melalui intimidasi nuklir, ini memvalidasi konsep pemaksaan nuklir tidak hanya untuk Moskow, tapi juga untuk negara agresif, tegas, atau nakal lainnya di seluruh dunia. Katanya, peluang non-zero Putin menggunakan senjata nuklir harus dikurangi lebih jauh dengan mempertimbangkan kembali pesan dari Amerika Serikat dan sekutunya mengenai kemungkinan hasil penggunaan nuklir. Pekan lalu, Putin mengumumkan bahwa Rusia memutuskan akan mengerahkan senjata nuklir taktis ke wilayah Belarusia. Menurutnya, keputusannya tidak melanggar hukum internasional karena Amerika Serikat juga melakukannya di 5 negara Eropa selama puluhan tahun. Sedangkan Belarusia mengatakan telah memutuskan untuk menjadi tuan rumah senjata nuklir taktis Rusia sebagai respon atas sanksi Barat.